Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Mawardi MPD, nomor Indo mahasiswa 245401110842. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Bina Bangsa Mandiri yang beralamat di Jalan Ledda Nasir nomor 28 Cikias Budik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia BID 1 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini Rabu tanggal 14 bulan Mei tahun 2025 membuat video pembelajaran di kelas 11 OTKP dengan judul materi ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan menggunakan metode PBL. Materi ini merupakan materi ajar kelas 11 semester genap tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa dulu oleh ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah semuanya hadir hari ini untuk mengikuti mapel PAI? Ada yang tidak hadir, Pak? Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu tentang kehadiran di mapel PAI ini. Yang pertama, Bapak sebutkan namanya, silakan mengucapkan kata hadir. Abil Salsabila, Hadir. Yasika, Hadir. Kartika Dewi, Hadir. Rahma Zahra. PKL, Pak. Di mana tempat PKL-nya? Di Honda. Selanjutnya ada Vicky Prastyo. Hadir. Terakhir Yusuf Pandu Al-Misi. Hadir. Baik anak sekalian, tadi Bapak sudah absen satu persatu. Sekarang kita lanjut untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan anak-anakku untuk berdiri semuanya.
lanjut kepada majelis selanjutnya. Namun Bapak perlu ingatkan bahwa minggu kemarin kita sudah mendiskusikan tema tentang beriman kepada kitab Allah. Hari ini kita akan melanjutkan tema kita pelajaran PAI tentang ketentuan pelaksanaan penyegaran jenazah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah belajar kalian diharapkan mampu menjelaskan hukum dan kedudukan penyelenggara jenazah fardu kifayah plus dalilnya. Kemudian mengidentifikasi urutan tata cara memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Selanjutnya adalah bagaimana menganalisa tata cara pelaksanaan setiap tahap sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya menjelaskan hikmah dan nilai terkandung di dalam tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab sosial. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum Bapak memberikan materi pendalaman, kita sama-sama menyaksikan terlebih dahulu video pembelajaran tentang tata cara pelaksanaan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, melalui video pembelajaran ini kita akan menjelaskan tentang tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dilengkapi dalil-dalil baik melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Video ini akan mengantarkan kepada saudara bagaimana praktek penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut pemaparannya. Penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah bagi kaum muslimin, khususnya penduduk setempat, terutama kepada jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Penyelenggaraan jenazah meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Yang keempat, memikul dan mengantarkan jenazah ke kubur. Yang kelima, menguburkan jenazah. Dan yang keenam adalah takziah. Tempatkan pemandian jenazah yang berbentuk tipan atau balik, di mana pada bagian kepala lebih tinggi dari bagian kaki agar air mengalir ke bawah.
Yang kedua, 3 buah ember yang berisi air bersih secukupnya. Lalu ember yang berisi air yang dicampur dengan daun bidara atau sabun, dan 1 ember berisikan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Yang ketiga, peralatan pelengkap lainnya seperti kapas bat, sikat gigi, sarung tangan, masker, dan lain-lain sebagainya. Kemudian angkatlah jenazah ke tempat pemandian yang telah disediakan. Angkatlah jenazah secara hati-hati hingga diletakkan di tempat pemandiannya. Setelah jenazah diletakkan di atas dipan pemandian, petugas menanggalkan pakaian jenazah dengan tetap menutup bagian auratnya. Auratnya ditutup dengan kain basahan yang telah disiapkan. Bagi jenazah laki-laki, auratnya ditutup mulai dari pusat hingga di bawah lutut, sedangkan jenazah perempuan mulai dari atas dada hingga bagian betisnya. Kemudian angkatlah badan jenazah sedikit dengan menekankan perutnya agar segala kotoran yang ada padanya keluar melalui saluran kubur maupun duburnya. Siramlah dengan air untuk menghilangkan kotorannya dengan tetap menggunakan sarung tangan atau tidak menyentuh kemaluannya atau auratnya secara langsung. Selanjutnya, petugas menyiramkan air dari kepala hingga kaki, dimulai dari anggota tubuh yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri, terutama sekali adalah anggota wudhu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lahunna fi ghusli ibnatihi ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menjelaskan bahwa jenazah bukan diwudukan, akan tetapi disiram anggota wudhu. Kemudian siramlah seluruh tubuh jenazah dengan bilangan yang ganjil, dengan 3, 5, atau 7 siraman, dimulai dari tubuh bagian sebelah kanan lalu ke kiri. Lalu membalikkan tubuh jenazah ke kanan dan juga ke kiri. Semua itu disiram dengan bilangan yang ganjil. Siapkan ketika akan mengkafani jenazah adalah sebagai berikut. Hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika akan mengkafani jenazah yaitu: pertama, siapkan tali-tali kafan yang akan digunakan untuk diikatkan pada jenazah sebanyak 5 atau 7 tali. Yang kedua, siapkan kain kafan yang sudah diukur sesuai dengan badan jenazah. Dan kain kafan itu hendaknya berwarna putih. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilbathu min thiyabikumul bidha wa kaffinu fiha mautakum. Dan juga berdasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuffina fi thalathati akwabin bidin suhuliyatin laisa fiha qamisun wala imamatun. Yang ketiga, kain kafan untuk jenazah laki-laki sebanyak 3 lembar kain. Sedangkan untuk kain kafan untuk jenazah perempuan sebanyak 5 lembar kain, yaitu 2 lembar kain pembungkus jenazah,
kerudung, baju kurung atau rompi, dan kain basahan. Yang ketiga, jangan berlebih-lebihan dalam kain kafan. Sebagaimana telah dikemukakan, hendaklah kain kafan itu terdiri dari kain yang bagus, yang berwarna putih, tetapi tidak terlalu mahal harganya, sehingga sampai seseorang memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tempatkan pemandian jenazah yang berbentuk tipan atau balik, di mana pada bagian kepala lebih tinggi dari bagian kaki agar air mengalir ke bawah. Yang kedua, 3 buah ember yang berisi air bersih secukupnya. Lalu ember yang berisi air yang dicampur dengan daun bidara atau sabun, dan 1 ember berisikan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Yang ketiga, peralatan pelengkap lainnya seperti cotton bud, sikat gigi, sarung tangan, masker, dan lain-lain sebagainya. Kemudian angkatlah jenazah ke tempat pemandian yang telah disediakan. Angkatlah jenazah secara hati-hati hingga diletakkan di tempat pemandiannya. Setelah jenazah diletakkan di atas dipan pemandian, petugas menanggalkan pakaian jenazah dengan tetap menutup bagian auratnya. Auratnya ditutup dengan kain basahan yang telah disiapkan. Bagi jenazah laki-laki, auratnya ditutup mulai dari pusat hingga di bawah lutut, sedangkan jenazah perempuan mulai dari atas dada hingga bagian betisnya. Kemudian angkatlah badan jenazah sedikit dengan menekankan perutnya agar segala kotoran yang ada padanya keluar melalui saluran kubur maupun duburnya. Siramlah dengan air untuk menghilangkan kotorannya dengan tetap menggunakan sarung tangan atau tidak menyentuh kemaluannya atau auratnya secara langsung. Selanjutnya, petugas menyiramkan air dari kepala hingga kaki, dimulai dari anggota tubuh yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri, terutama sekali adalah anggota wudhunya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahunna fi ghusli ibnatihi ibda'na bimayaminiha wa mawadil wudu'i minha. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menjelaskan bahwa jenazah bukan diwudukan, akan tetapi disiram anggota wudhu. Kemudian siramlah seluruh tubuh jenazah dengan bilangan yang ganjil, dengan 3, 5, atau 7 siraman, dimulai dari tubuh bagian sebelah kanan lalu ke kiri. Lalu membalikkan tubuh jenazah ke kanan dan juga ke kiri. Semua itu disiram dengan bilangan yang ganjil. Siapkan ketika akan mengkafani jenazah adalah sebagai berikut. Hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika akan mengkafani jenazah yaitu: pertama, siapkan tali-tali kafan yang akan digunakan untuk diikatkan pada jenazah sebanyak 5 atau 7 tali. Yang kedua, siapkan kain kafan yang sudah diukur sesuai dengan badan jenazah. Kain kafan itu hendaknya berwarna putih. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilbathu min thiyabikumul bidha wa kaffi'u fiha mautakum. Dan juga berdasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuffin
fiha qamisun wala imamatun. Yang ketiga, kain kafan untuk jenazah laki-laki sebanyak 3 lembar kain. Sedangkan untuk kain kafan untuk jenazah perempuan sebanyak 5 lembar kain, yaitu 2 lembar kain pembungkus jenazah, kerudung, baju kurung atau rompi, dan kain basahan. Yang ketiga, jangan berlebih-lebihan dalam kain kafan. Sebagaimana telah dikemukakan, hendaklah kain kafan itu terdiri dari kain yang bagus, yang berwarna putih, tetapi tidak terlalu mahal harganya, sehingga sampai seseorang memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kuffina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi thalathati aswabin bidin suhuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamatin." Tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Setelah takbiratul ihram atau takbir yang pertama, Allahu Akbar, lalu kita membaca surat Al-Fatihah dengan didahului lafaz ta'awudz. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah takbir yang kedua, maka yang dibaca adalah doa untuk mayit. Dalam membaca doa untuk mayit, kita tidak perlu merubah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya, kalau mayit perempuan dengan mengucapkan lafaz Allahumma ighfir laha, dan kalau mayitnya banyak dengan menggunakan lafaz Allahumma ighfir lahum. Cukuplah bagi kita membaca doa tersebut sesuai lafaz hadisnya. Dalam hal ini tidak ditemukan riwayat dari Nabi Muhammad SAW merubah lafaz sesuai dengan jenis kelamin mayitnya. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wasilhu bima'in wa saljin wa nakkihi minal khataya kama yunaffa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azabah. Jika jenazahnya adalah anak-anak, maka kita membaca doa Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran. Setelah takbir yang ketiga, kita membaca doa Allahu Akbar. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna
fa'ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Setelah takbir yang keempat, kita membaca doa. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Kemudian setelah itu kita membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dengan membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah jenazah selesai disolatkan, maka langkah berikutnya adalah menguburkannya. Mengantarkan dan menguburkan jenazah. Dalam pengurusan jenazah, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menyegerakan dalam pelaksanaannya, terutama dalam mengantarkannya ke kubur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha thumma tabi'aha hatta tudfana kana lahu qiratan min ajrin kullu qirat mislu uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a kana lahu minal ajri mislu uhudin. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengiringi dan mengantarkan jenazah ke kubur, yaitu pertama, lebih utama jika setiap orang memegang usungan keranda dengan berjalan kaki. Akan tetapi jika jauh dan dalam keadaan tertentu, boleh kita menggunakan kendaraan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-raqibu khalfal janazati wal mashi amamaha qariban ayyaminiha au ayyasariha. Kedua, kaum perempuan dilarang untuk mengiringi jenazah sampai ke kubur dengan larangan yang bersifat makruh tanzih, karena Rasulullah SAW melarangnya, khawatir jika mereka akan meratap di pekuburan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nuhina anittiba'il janazati wa lam yu'zam alaina. Yang ketiga, waktu mengusung jenazah tidak ada suara-suara apapun, baik itu dengan ucapan-ucapan zikir seperti ucapan la ilaha illallah dan ucapan lainnya yang tidak disyariatkan. Dalam mengiringi jenazah, kita disuruh diam untuk merenung apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Yang keempat, pada waktu memasuki area pekuburan, disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita melepas sepatu, sandal, dan alas kaki lainnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ra'a rajulan yamshi fi na'laini bainal kuburi faqala ya sahibas sabtiyataini al-kihima. Yang kelima, saat kita masuk ke dalam area pekuburan, kita disunahkan untuk membaca salam kepada ahli kubur dengan ucapan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insya'allahu lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ada dua bentuk galian kubur, yaitu kubur dalam bentuk lahat dan kubur dalam bentuk syak. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memperdalam kubur, bagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ifiru wa a'miku wa ahsinu. Dalam melaksanakan penguburan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita umatnya menguburkan maupun menyalatkan jenazah pada 3 waktu terlarang. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 sa'atin kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanhana an nusalliya fihinna atau an naqbura fihinna mautana. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. Ketika jenazah sudah sampai ke area penguburan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Pertama, memasukkan jenazah dari arah yang dikubur. Hal ini berdasarkan hadis "Umma adkhalahul qabra min qibalil rijlainil qabri wa qala hadza min as-sunnah." Bagi jenazah laki-laki tidak perlu ditutup kain di atasnya, sedangkan bagi jenazah perempuan ditutup kain di atasnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sahibtu janazatal harisi famaddu ala qabrihi sawban fajabazahu Abdullah bin Yazid wa qala innama huwa rajul." Kedua, ada 2 atau 3 orang yang meletakkannya di dalam kubur. Ketiga, orang yang meletakkan jenazah adalah orang yang pada malam harinya tidak melakukan hubungan suami istri. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sahibna bintan di Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam jalisun ala qabri qala fara'aitu ainaihi tadma'ani qala faqala hal minkum rajulun lam yuqarri fil lailata faqala Abu Talha ana qala fanzil qala fanazala fi qabriha. Keempat, sewaktu meletakkan mayat ke dalam kubur disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza udkhila al-mayyitul qabra qala Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dengan demikian, meletakkan jenazah ke dalam kubur itu bukanlah diazankan, karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan perbuatan itu kepada umatnya. Kelima, hendaklah mayat dimiringkan badannya menghadap ke arah kiblat. Keenam, setelah itu bukalah tali-tali yang mengikat kain kafannya. Bila perlu, badannya ditopang dengan bantalan tanah yang telah disediakan. Ketujuh, tutuplah lahat tadi dengan papan atau yang sejenisnya, agar waktu menguburkannya tanah tidak langsung mengenai jasadnya. Boleh mencurahkan tanah sebanyak 3 kali ke dalam kubur dari arah kepala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shalla ala janazatin summa ata qabral mayyiti fahasa alaihi min qibali ra'sihi salasa. Kedelapan, boleh meninggikan tanah pekuburannya sejengkal dari permukaan tanah dan diberi tanda. Kesembilan, mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah atasnya dengan doa masing-masing. Takziah artinya menyabarkan, menghibur ahli musibah agar teguh imannya dan agar ringan beban duka yang ada di dalam diri. Dalam bertakziah, kita bisa langsung menyampaikan kata belasungkawa kepada orang yang menderita musibah, atau bisa menghadirkan seorang ustaz untuk memberikan tausiah, terutama tausiah tentang masalah kematian. Kebiasaan pada kebanyakan masyarakat
adalah berkumpul untuk makan dan minum di tempat ahlul musibah. Bahkan tak jarang kita sering melihat ahlul musibah harus berhutang ke sana kemari hanya untuk memenuhi tradisi itu. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang justru menyuruh kepada ahli takziah untuk membawakan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Saudaraku, demikianlah tadi proses penyelenggaraan. Kita semua setelah kita menonton video pembelajaran tadi tentang tata cara penyelenggaraan jenazah, apa yang kalian bisa dapatkan dari video tadi? Silakan Adia. Setelah menonton video tersebut, kami dapat banyak ilmu baru yang bisa kami amalkan tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Terima kasih Nadia. Jadi teman-teman, baik anak sekalian, itu tadi penjelasan dari Nadia tentang ilmu yang didapatkan atau pengetahuan yang didapatkan setelah menonton video tadi. Sekarang untuk menghilangkan kejenuhan, kita breathing terlebih dahulu. Kalian sudah siap? Siap. Kalian sudah siap? Siap. Siapa kita? Kelas 11 OTKP 1 is the best. Siapa kita? Kelas 11 OTKP 1 is the best. Mabuk Kiai? Oke. Kiai? Oke. Kiai? Oke. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Terima kasih teman-teman. Baik, setelah tadi kita menyaksikan video pembelajaran tentang penyelenggaraan jenazah, maka Bapak akan memberikan pendalaman materi tentang penyelenggaraan jenazah. Di sini kita akan ada pengertian hukum dan dasarnya. Penyelenggaraan jenazah adalah proses mengurus jenazah muslim secara syariat Islam sejak wafat hingga dimakamkan. Kemudian apa dalilnya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Yang namanya meninggal tidak bisa ditunda-tunda atau diminta-minta. Ya, kaiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian yang namanya meninggal atau mati, wafat, itu adalah dimanapun kita berada, kalau sudah waktunya pasti kita mengalami yang namanya kematian. Dasarnya gimana? Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi buruzin musayyadah. Itu yang Bapak bacakan tadi beberapa dalil tentang kematian. Kemudian kematian itu apa sih? Proses pindahnya atau berpisahnya ruh kita dari badan. Ya, proses berpisahnya ruh kita dari badan. Ya, sehingga kita kenal dengan istilah orang meninggal dunia atau mati. Setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti namanya mengalami kematian. Manusia contohnya, ya. Ketika manusia mati, meninggal dunia, wafat, disebut dengan pindahnya ruh kita dari badan kita berpisahnya ruh kita dari badan kita. Makanya bilang kita meninggal dunia. Kemudian lalu bagaimana hukum penyelenggaraan jenazah? Para ulama sepakat adalah hukum penyelenggaraan jenazah itu fardu
Kemudian ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang sifatnya kolektif bagi komunitas muslim. Apa namanya kolektif? Jika sebagian sudah melakukan, gugurlah kewajiban yang lain. Artinya begini secara sederhananya, ketika di satu kampung ada orang meninggal dunia, ada yang mewakili kita mengerjakan, maka gugurlah yang satu kampung itu. Namun ketika tidak ada yang mewakili kita dalam satu kampung itu, maka semuanya berdosa. Itu namanya adalah secara kolektif. Lalu bagaimana dasarnya? Dasarnya perintah dan praktik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudara sekalian, ada 4 kewajiban orang atau muslim yang masih hidup terhadap saudaranya yang sudah meninggal dunia. Pertamanya ada namanya memandikan. Sebenarnya tadi setelah kita tonton, memandikan jenazah, ya, atau bersihkan dari najis dan hadas. Kemudian mengkafani, membungkus dengan kain kafan, menyalatkan dan melakukan sholat khusus. Kemudian yang terakhir adalah menguburkan, memakamkan dalam tanah. Kemudian bagaimana kewajiban kita memandikan jenazah? Ya, tujuannya apa? Pertama, mensucikan jenazah. Syarat jenazah apa? Pertama harus muslim. Ada bagian tubuh walaupun sedikit. Siapa saja yang berhak memandikan? Keluarga terdekat, yang mahram. Apa itu mahram? Mahram yang tidak boleh dinikahi. Contohnya siapa? Anaknya, ya. Ibunya, bapaknya, orang lain yang amanah, tahu tata cara agama, sesama jenis. Boleh tuh, contohnya tadi yang dijelaskan, suami istri boleh memandikan pasangannya. Kemudian, lalu bagaimana cara memandikannya? Langkah-langkahnya pertama adalah tempatnya harus tertutup, tidak terbuka. Jenazah tutup auratnya, kain basah, bersih najis, ya, tekan perut dan sebagainya sampai siraman terakhir campur air kapur barus. Selanjutnya mengkafani jenazah. Tujuannya adalah membungkus jenazah dengan layak, baik. Bagaimana? Kain kafannya harus berwarna putih, bahannya sederhana, bersih dan tidak mewah, gak mahal. Jumlahnya berapa? Kalau kain kafan laki-laki sekurang-kurangnya adalah 3 lapis yang dianjurkan. Kemudian kalau perempuan 5 lapis. Kemudian yang kewajiban kita selanjutnya yang ketiga adalah menyolatkan jenazah. Menyolat itu tujuannya apa? Mendoakan jenazah agar mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syarat sahnya bagaimana? Suci dari hadas, ya, najis bagi yang sholat. Tempatnya harus suci bersih, menutup aurat, menghadap kiblat, jenazah sudah dimandikan, dikafani. Ya, selanjutnya adalah rukun dan tata cara sholat jenazah. Rukunnya adalah pertama niat khusus sholat jenazah, berdiri bagi yang mampu, 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujudnya. Kemudian apa bacanya? Bacaan pertama itu adalah suratul Fatihah. Kedua, sholawat Nabi. Ketika takbir, kalau cowok Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Kalau cewek Allahumma ghfirlahu warhamha wa'afi wa'anha. Kemudian yang takbir keempat adalah mendoakan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu sampai akhir. Kemudian salam ke kanan dan ucapan assalamualaikum. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus imam sejajar kepala laki-laki perut. Ya, kalau imamnya ketika jenazahnya laki-laki harus sejajar dengan kepala. Kemudian kalau jenazahnya perempuan, dia adalah di perutnya. Selanjutnya adalah yang terakhir, menguburkan jenazah, mengantarkan. Tujuannya apa? Memakamkan jenazah di dalam tanah
di liang lahat. Liang lahat ada dua. Liang lahat yang di sisi dinding kubur arah kiblat, tanahnya keras. Sak, lubang di tengah dasar kubur, tanahnya gembur. Kedalamannya cukup dalam, minimal setinggi orang berdiri. Ya, lambaian tangan agar aman dan binatang buas dari binatang buas. Kemudian kita cara menguburkan bagaimana? Ini ada langkah-langkahnya sekalian. Ya, masukkan jenazah dari arah kaki kuburan, arah kiblat, letakkan miring ke kanan menghadap kiblat. Buka ikatan tali, terutama bagian kepala agar pipinya menyentuh tanah. Beri penyangga papan bambu agar tidak langsung tertimpa tanah. Tutup liang lahat kubur dengan tanah, tinggikan sedikit setingkat. Beri tanda lisan. Setelah dikuburkan doa memohon ampun. Ada ziarah bagaimana? Salam doa. Ya, ambil di bawah, jangan minta ke kuburan. Kemudian apa hikmahnya? Kita dengan jenazah itu adalah pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghormatan terakhir terhadap sesama muslim, menunjukkan solidaritas, ya, kepedulian sosial, ukhuwah Islamiyah, mengingatkan diri akan kematian, kehidupan di akhirat, memberi kesempatan mendoakan, memohon ampunan bagi jenazah dan menjaga kehormatan jenazah. Pulang aku sekalian, pendalaman dari materi kita hari ini tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya kita akan membuat kelompok untuk mendiskusikan, ya, tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Jadi setelah kalian menonton video pendidikan tata cara penyelenggaraan jenazah, kemudian nanti ada pendalaman materi. Tadi sudah Bapak sampaikan pendalaman materi, maka sekarang kalian bentuk kelompok, ya. Nanti Bapak akan bagikan LKPD. Ya, waktu berdiskusinya ada 10 menit. Didiskusikan tentang tata cara. Bagaimana tata cara memandikan jenazah, bagaimana cara mengkafani, menyalatkan, menguburkan, dan sebagainya. Setelah waktunya selesai, kalian nanti bisa masing-masing perwakilan untuk mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kalian. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Baik, Bapak akan bagikan LKPD-nya masing-masing terlebih dahulu, satu persatu. Dibagi di 4 kelompok, ya. Kelompok pertama membahas tentang memandikan jenazah. Kedua tentang mengkafani. Ketiga itu menyolatkan. Keempat menguburkan. Silakan. Ini LKPD-nya. Ya, dibaca nanti, ditulis nama kelompoknya, terus diskusikan. Ya, bagaimana hasilnya kalian nanti presentasikan. Nih LKPD-nya, nanti kalian diskusikan, tulis nama kelompok kalian di situ satu persatu. Ya, nih kelompok berapa ini? Kelompok ketiga. Ya, silakan. LKPD-nya diperlihatkan. Dan sekarang waktunya 10 menit. Ya, setelah kalian selesai mendiskusikan, nanti perwakilan yang akan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan diskusikan lebih dahulu. Silakan didiskusikan.
Kelompok berapa nih? Siapa ketuanya? Silakan. Ya, semangat ya. Silakan. Ini kelompok berapa? Tentang apa? Silakan diskusikan ya. Nanti hasilnya kalian bisa presentasikan perwakilan saja. Ya, semangat. Ini kelompok berapa? Kelompok 4 itu apa materinya? Submaterinya? Mengumpulkan jenazah. Nanti diskusikan ya Nak ya. Nanti diskusikan perwakilan masuk ke depan. Ya, kita semangat semuanya. Ini kelompok berapa? Apa submaterinya? Nanti kalian bisa diskusi tentang menyolatkan jenazah apa saja yang kalian temukan. Setelah itu bisa kalian presentasikan ke depan perwakilan. Ya, kita semangat semuanya. Silakan ikuti. Anak-anak sekalian, waktu yang ditentukan di diskusi sudah habis 10 menit. Silakan anak sekalian masing-masing perwakilan dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Kelompok 1. Siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Febrianti. Nama saya Manda Herlinda. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum saya menyampaikan hasil diskusi kami, kita harus tahu dulu bahwa setiap makhluk hidup di muka bumi ini akan merasakan yang namanya kematian. Apa sih kematian? Kematian adalah akhir dari kehidupan suatu makhluk hidup. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 57, yaitu setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Sebagai muslim yang masih hidup, kita mempunyai kewajiban terhadap sesama muslim yang sudah tiada. Seperti materi yang akan saya sampaikan pada kali ini, yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan jenazah dari najis dan hadas. Lalu yang berhak memandikan adalah keluarga terdekat, sesama jenis, mahram, tahu tata cara dan amanah. Jika tidak ada, boleh orang lain yang dipercaya. Syarat jenazah yang dimandikan, yang pertama harus muslim dan ada sebagian tubuhnya meskipun sedikit. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, diletakkan di tempat tertutup. Yang kedua, ditutup auratnya menggunakan kain basahan. Yang ketiga, dibersihkan najisnya dengan cara perut ditekan lembut, dibersihkan kubur dan duburnya. Yang keempat, diwudukan seperti wudhu sholat. Yang kelima, disiram air ke seluruh tubuh dimulai dari kanan minimal 3 kali atau bilangan ganjil menggunakan air bersih, bisa dicampur daun bidara atau sabun, dan terakhir dicampur kapur barus. Adapun ada pemandikan jenazah yaitu lembut, menjaga aib jenazah, dan yang terakhir tidak membicarakan keburukannya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok kedua memaparkan hasil diskusinya. Silakan kelompok kedua. Siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumlah Febira. Perkenalkan, nama saya Indri Lestari. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi
tata cara mengapani jenazah. Bentangkan tali pengikat 3, 5, atau 7. Bentangkan kain kapan lapis per lapis. Letakkan jenazah di atasnya. Tutup lapisan satu persatu. Dimulai dari kanan atas, lalu kiri atas. Ikat dengan tali di bagian atas kepala, leher atau dada, perut, lutut, dan bawah kaki. Dan yang terakhir, ada adab mengapani jenazah, yaitu tidak berlebihan atau israf dalam kain papan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok ketiga presentasikan ininya, hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Pandu Almisi dan rekan saya Nabila Syafa. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyolatkan jenazah. Yang perlu kalian ketahui, sholat jenazah ialah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim yang meninggal dunia sebelum dikuburkan. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tata cara sholat jenazah. Namun sebelum menyolatkan jenazah, ada beberapa syarat yang harus dilakukan, yaitu Yang pertama, suci dari hadas dan najis bagian sholat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Dan yang terakhir, jenazah sudah dimandikan dan dimakamkan. setelah syarat, adapun rukun-rukun dalam menyolatkan jenazah. Yang pertama, niat. Untuk niat laki-laki yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Dan untuk perempuan, usolli ala hadzal maitati arba'at takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Poin yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Poin yang ketiga, takbiratul ihram sebanyak 4 kali. Poin keempat, takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Poin yang kelima, takbir kedua yaitu membaca salam Nabi minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, takbir ketiga yaitu membaca doa untuk jenazah. Adapun doa untuk jenazah laki-laki adalah Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Dan doa perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang ketujuh adalah takbir keempat membaca doa, contohnya Allahumma la taqrina ajrahu wa la taqrina ba'dahu wa firlana wa lahu untuk laki-laki. Dan untuk perempuan Allahumma la taqrina ajraha wa la taqrina ba'daha wa firlana wa laha. Dan yang terakhir yaitu salam ke kanan, sebagaimana ulama membolehkan dua salam. Untuk tambahan, posisi imam sejajar kepala jenazah laki-laki, sedangkan sejajar dengan perut atau pinggang untuk jenazah perempuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir, kelompok keempat mempresentasikan hasil diskusinya dan teman-temannya. Silakan siapa yang mewakili, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia dan rekan saya Jessica Anastasia Zahra. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan tentang tata cara menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah adalah salah satu kewajiban terakhir dalam proses perawatan jenazah menurut ajaran Islam. Secara umum, menguburkan jenazah berarti menempatkan tubuh orang yang telah meninggal ke dalam liang kubur yang telah disiapkan. Kemudian menutupnya dengan tanah. Tindakan ini bertujuan untuk menghormati dan menjaga martabat jenazah. Proses penguburan jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan, mandi dan disalatkan. Dalam Islam ada bentuk naflahat yang dianjurkan. Lubang di dalam dasar kubur arah kiblat jika tanah keras, atau lubang dengan dasar kubur dinamakan syah jika tanah berlubang. Kedalaman minimal setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dimaksudkan agar aman dari binatang buas dan bau. Melaksanakan tata cara penguburan jenazah sesuai syariat Islam merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dan bagian dari pelaksanaan ajaran Islam secara sempurna.
Berikut tata cara menguburkan jenazah. 1. Jenazah dimasukkan dari arah kaki kubur. Ada juga pendapat dari arah kiblat, diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat. Yang kedua, tali kafan dilepas, terutama bagian kepala agar pipi bisa menyentuh tanah. Yang ketiga, diberi penyangga, misal papan kayu atau bambu, agar tidak langsung tertimpa tanah. Yang keempat, dianjurkan membaca doa saat meletakkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Yang kelima, liang kubur ditutup tanah, ditinggikan sedikit sejengkal sebagai tanda boleh diberi nisan. Setelah dikuburkan, dianjurkan mendoakan dan memohonkan ampunan bagi jenazah. Sebagian melakukan talqin, mengingatkan jenazah akan pertanyaan berikutnya. Yang terakhir ada adab ziarah, mengucapkan salam, mendoakan ahli kubur, mengambil pelajaran disebut ibrah, tidak duduk atau menginjak kuburan, tidak meminta-minta kepada kuburan disebut perbuatan syirik. Adapun hikmah yang dapat kita semua ambil dari penyelenggaraan jenazah. 1. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bentuk penghormatan terakhir kepada sesama muslim. Yang ketiga, menunjukkan rasa solidaritas dan kepedulian sosial, ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, mengingatkan diri akan kematian dan kehidupan akhirat. Yang kelima, memberikan kesempatan mendoakan dan memohonkan ampunan bagi jenazah. Yang keenam, menjaga kehormatan jenazah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kami ini bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, setelah tadi kita mendengarkan pemaparan dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 tentang tata cara memandikan jenazah. Kelompok kedua tentang tata cara mengkafani jenazah. Kelompok ketiga tentang tata cara bagaimana menyolatkan jenazah. Yang terakhir adalah kelompok keempat tentang bagaimana tata cara menguburkan jenazah serta hikmahnya. Akhirnya setelah kita melalui beberapa proses rangkaian, sampailah kepada kesimpulan. Dari awal pembelajaran tadi sudah sama-sama kita menonton video, kemudian pendalaman materi. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar PAI hari ini? Baik anak-anak sekalian, akhirnya kita sampailah kepada kesimpulan dari materi tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Ya, Bapak berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulan. Siapa yang dulu? Silakan Nadia. Kesimpulan apa yang dapat diambil? Tata cara penyelenggaraan jenazah adalah bentuk penghormatan, pelaksanaan kewajiban dan pengingat bagi yang masih hidup. Silakan kelompok lain ada? Kelompok 2. Mengurus jenazah, memandikan, mengapani, menguburkan, menyolatkan adalah fardu kifayah. Ya, silakan. Ada lagi yang mau menambahkan? Kelompok berapa? Ya, kelompok keempat. Setiap tahapan jadi memiliki tata cara dan adab syariat Islam. Itulah ya. Baik, anak sekalian, Bapak akan menguatkan tentang kesimpulan tadi yang disampaikan oleh kelompok 1, 2, dan 3 bahwa penyelenggaraan jenazah merupakan salah satu kewajiban kolektif, ya, fardu kifayah dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk menghormati dan memuliakan orang yang telah meninggal dunia. Proses ini mencakup beberapa tahapan penting, yakni pertama memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Masing-masing tahapan memiliki tata cara dan adab yang berbeda-beda. Kemudian pelaksanaan penyelenggaraan jenazah juga mencerminkan kepedulian sosial dan nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Tangan semuanya. Baik anak sekalian, demikianlah pelajaran PAI pada hari ini. Mari sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu.
Silakan ditutup dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa terlebih dahulu. Setelah mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Demikianlah pelajaran PAI kita pada hari ini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan dengan materi yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.